Hai, selamat malam semuanya. Coba nih ya, kita tunggu sebentar. Sekaligus langsung aja mau mengundang Kak Rio. Halo. Halo Kak, Nah, ini udah masuk nih. Ini ada Kak Arif. Di apa mana kabar Kak Kak? kabar? Baik, baik Baik. Alhamdulillah. Kakak juga? Alhamdulillah. Dari mana nih Kak? Dari rumah? Apa dari Dari studio? posisi posisi di rumah temen sih. Oh, posisi di rumah teman. Iya. Oke, ini aku udah invite Kak Mm. Rio. Sebentar lagi. Nah, udah di accept. Nah, itu dia. Halo, selamat malam Kak Rio. Halo, selamat malam. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke. Udah siap nih berarti. Wah, gila. Udah siapin minum, amunisi untuk ngobrol panjang kali lebar. Pastinya selama 1 jam ke depan. Bareng sama Besok, kawan Visto dan juga Sajeners. iya, besok weekend juga ya kan? Yoi. Benar, udah persiapan, udah tahu nih mau pergi kemana atau main-main ke rumah teman karena pandemi masih tinggi-tingginya nih. Besok kebetulan kita ada kelas sih, kita ada kelas besok. Oh, besok ada kelas. Wah, boleh, boleh. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya, tapi kita tunggu dulu. Mungkin kira-kira 1 menit lagi, ini penonton dan viewersnya udah mulai meningkat terus. Sekarang udah di 40. Mungkin kita sampai ke 50, kita akan mulai kali ya. Boleh. Jadi Boleh, ini boleh, pasti boleh. teman-teman se-Indonesia, dimanapun posisinya, bisa banget dengar kita malam ini berbincang-bincang mengenai topik yang siapa yang nggak suka gitu kan, tentang cuan, tentang teknik mendapatkan uang secara mudah dan cepat gitu ya, ala sajen saham. Tapi nggak ngepet ya kak? Enggak dong. Nggak, Enggak kita legal dong. ya. Legal dan memiliki edukasi yang jelas gitu ya. Pastinya. Gimana Kak trading hari ini Oke. Kak? Aduh, aku hari ini gak sempet trading. Hari ini agak Kalau banyak sibuk ya. meeting terus. Iya, meeting Keren terus. keren. Teman-teman dari Media Capital keren-keren sih memang, keren-keren. Iya. Biar aplikasi investasiku sangat makin matang gitu. Jadi kita harus Eh, meeting terus gitu tapi kan. asik loh aplikasi dari investasiku tuh kita tuh Oh, kalau jam 9 teng tuh udah langsung dapat match tuh itu keren banget sih. itu dia, itu dia. Nggak pakai nge-lag kan, Kak? Nggak pakai nge-lag ya. Iya Itu kan, itu keren lancar banget. dong. Iya, emang itu dia. Itu yang sedang kita kembangkan setiap harinya. Wah, Makanya agak ya itu kurang gitu cocok trading banget hari sih ini. Kak. Cocok banget buat para scalper sih. Buat ya copet-copet tuh oke banget. Jadi jam 9 lewat 1 tuh udah match tuh udah oke banget. Biasanya kan Emang apa makanya. nge-lag gitu ya, nge-lag gitu kan. Ini keren. Mm. Terbukti dari hasil IG story-nya Karyo ya. Karyo tiap hari nge-share kayak cuan terus, lancar terus. Sebenarnya Iya, gini nggak Kak, apa pakai. namanya? Ya Mm-mm. kita kan memberikan ya maksudnya banyak yang nanya nih, Bang, apa sih akun aplikasi yang nggak nge-lag, yang nggak ini gitu ya. Iya Eh, dong. aku suruh tuh ke Rio, ya udah lu posting aja apa yang kita pakai gitu kan, supaya teman-teman Iya. juga bisa merasakan gitu kan. Ya Iya, udah. karena kalau zaman sekarang yang penting Hannes review nggak sih? Kalau bahasa Ah, orang sekarang, ya kan? iya, Honest user experience. iya. Nah, buat teman-teman, nah di sini udah mulai rame, viewersnya udah lebih dari 50. Jadi aku mau ngingetin di awal nih langsung nih kita bombardir gitu Hmm. ya. Untuk teman-teman yang malam ini, kalian beruntung sekali karena kalian cukup menonton live IG ini dan kalian cukup screenshot, kemudian share di IG story kalian, kemudian tag, pastinya tag investasiku, tag sajian saham, tag kita juga boleh. Aku Priska Priscila, di sini ada Kak Arif Maulana dan juga Rional di Taligan. Boleh di tag ke Instagram kita semua. Karena ada 5 orang yang beruntung akan mendapatkan RDN senilai Rp200.000 Ah, tentunya keren. melalui aplikasi investasiku. Ya, Yeay. tuh. Asik. Itu fotos ya kan. Iya kan? Lumayan Semudah untuk itu weekend. ya.
Iya kan, benar. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman nih yang ada yang belum coba, masih kayak ragu-ragu, mau investasi, atau kayak, aduh belum ada modalnya, udah nggak ada alasan. Nggak ada alasan lagi, cuman screenshot aja dan share ke IG story kalian. Ketika kalian beruntung nih, kalian tinggal doa beruntung, terus langsung dapat 200.000. Cuman klik 200.000. Siapa yang nggak mau? Ya nggak sih? Nggak ada alasan Kan? untuk trading, nggak ada alasan nggak untuk Betul. trading. Betul. Nggak cuan tuh Apalagi nggak ada malam ini, alasan. betul. Apalagi malam ini udah dapat ilmunya. Jadi udah nggak ada alasan lagi. Sudah tidak bisa beralasan. Benar banget. Mantap. Oke. Oke, dan gak itu aja teman-teman. Kalau teman-teman mau memperdalam lagi ilmunya, selain RDN 200.000, 3 orang yang beruntung juga akan mendapatkan kelas saham dari Sajen Saham level 1. Itu dia. Itu yang lebih gak ada nilainya, teman-teman. Itu tidak bisa tergantikan. Infinity itu nilainya. Kelas saham. Jadi udah dapat uangnya, dapat edukasinya, tinggal langsung dipraktekkan melalui aplikasi investasiku. Gitu ya. Benar Oke. banget. Oke. Ya, komplit ya, paket komplit. Iya, udah komplit. Cuma nonton live Instagram ini semuanya udah dapat. Di mana lagi yang menyediakan sekomplit ini selain di investasiku? Aplikasi yang nggak nge-lag ya kan. Waduh, ini kita dagang mulu nih. Iya. Masuk terus. Tapi kenapa? Gas. Penontonnya terus bertambah kok, Cuman meningkat. gini loh teman-teman yang nonton hari ini, aku serius untuk aplikasi investasiku ini dia memang udah dirasakan ya kita nih kadang kan terkendala gini, apalagi member dari Sajen Trade ya teman-teman ya. Bang, gue nggak dapat antrian nih bang, gue nggak match nih bang, gimana? Jangan dikejar gitu kan. Nah sekarang nggak ada alasan lagi untuk nggak dapat barangnya karena memang di aplikasi investasiku ini bisa langsung match gitu jam 9 iya jam 9 kurang 5 menit kalian bisa antrikan itu bisa langsung ke match gitu loh gitu. Udah ada pengalaman langsung, nyata, nggak pakai halu-halu ya teman-teman. Jadi nggak ada alasan join investasi bodong yang tidak legal teman-teman, tidak ada. Oke, mungkin kita mulai lihat-lihat kali ya. Ini kan kita baru saja melewati beberapa hari setelah Imlek gitu kan. Nah, memasuki tahun macan air nih, beberapa investasi pasti makin menarik nih untuk dilirik. Nah, apalagi tadi kita udah lihat hari ini udah diumumin inflasi di US 7,5% ya, kalau aku nggak salah hari ini. Dan hasilnya adalah IHSG kena imbas sedikit, hari ini closing IHSG merah gitu. Tapi imbasnya masih dikit banget. Tapi kalau ikut kelas sajian saham, aduh itu nggak ada hubungan, ya nggak sih? Mau ada inflasi, mau ada gempa bumi, nggak ada. Karena kalau sajian saham caranya bisa, iya kan? Bisa. Tidak ada yang mustahil. Oke. Nah mungkin di sini teman-teman ada investor-investor pemula atau bahkan teman-teman yang belum tahu ini sebenarnya tuh investasiku tuh apa, sajian saham tuh apa, apakah memberikan sesajen kepada siapa gitu kan? Pasti teman-teman ada yang bertanya-tanya. Nah langsung aja malam ini aku Priska Priscilla yang akan nemenin kalian dan aku dari pihak investasiku by Mega Capital Sekuritas gitu kan. Nah di bawah aku nih 2 orang yang cakep-cakep malam ini ada Kak Arif Maulana. Hai. Boleh. Nah, ya. Kita udah ngoceh-ngoceh tapi belum dikenalin gitu ya. Nggak apa-apa. Oke. Kita kenalan sekarang. Saja dukun nanti kalau tanya saja dukun Kak, ikutin aja, kita punya signal, kita punya edukasi, nanti teman-teman bisa merasakan dah. Oke, perkenalkan nama aku Arif Maulana ya. Nama aku Arif Maulana, aku salah satu founder dari Sajen Saham. Teman-teman alumni dari kelas trading Sajen Saham juga pasti banyak yang kenal aku, apalagi dari member-member Sajen Trade. Kalau di grup tuh yang suka heboh gitu ya, waktunya TP, waktunya katos, lu jangan ngebatu. Nah, itu gue gitu ya. Nah, itu Bapak galaknya ya. Ya, dan yang suka ngasih live trade di grup itu juga ini mukanya gitu ya, kayak tadi MTWI, siapa yang cuma di MTWI, gitu gokil banget sih kan. ESIP suruh masuk lagi ya kan, belum masuk ESIP masuk, sekarang juga di angka 175 yang udah ada ESIP bisa tambah muatan, itu tadi siapa yang ngomong, nih orangnya nih yang pakai topi nih. Alhamdulillah pada cuan. Nah,
Itu aja sih, Kak. Alhamdulillah. Nah, Oh, mungkin oke. dari saya ya. Tadi dari 175 bisa Ke satu- naik dapat berapa persen di 195. TP hari ini? Wah, itu Oh, gokil sih, Kak. Itu gokil 195. banget. 186. Satu Wah, gokil. 18 berapa ya tadi? 195 dia. 186. Tapi ya karena gini, Kak, kita kan sistemnya itu kan live trade itu kan scalping ya, maksudnya ya tibur lah gitu, setik kabur. Maksudnya cuan cukup ya lepas gitu ya. Waktunya taking profit, jangan di hold gitu ya. Nanti sahamnya kena guyur ya kan, waktunya cut loss ya cut loss, di exit segitu. Tapi alhamdulillah tadi di exit tuh alhamdulillah ya pada cuan. Gitu. Jadi Sama di secukupnya MTW. aja ya, nggak boleh greedy. No greedy, awas yang greedy gue sabet No ntar greedy. nih. Nah, itu dia. Itu dia. Berarti teknik malam ini udah dapet cuan, dapet edukasi, yang penting no greedy gitu ya. Oke, selanjutnya. Tadi kita udah sama Kak Arif, sekarang perkenalan ke sebelahnya. Kak Rio, silahkan. Nah, kalau saya simpel aja ya, saya Rio Tarigan, salah satu dari founder Sajen Saham juga ya. Mungkin teman-teman yang dari kelas, dari Sajen Trade gitu ya, saya yakin sih udah sering lihat saya juga ya. Itu aja dari saya. Biar kita langsung aja ke topik kita hari ini gitu. Oke. Oke, gila. Singkat, padat, jelas. Langsung kayak yang penting cuan gitu. Udah gak sabar. Yang penting cuan. Oke. Oke, kalau gitu. Ini kayaknya karena Karyo yang sangat bersemangat dan sudah tidak sabar. Kalau gitu pertanyaan pertama aku tujukan kepada Karyo. Karyo, Monggo. kan sebenarnya instrumen investasi itu ada banyak ya. Ada reksadana, deposito, obligasi, dan lain-lain. Termasuk saham nih. Sesuai dengan namanya Sajen Saham. Nah, kenapa sih Karyo itu prefer bermain investasi, bukan bermain investasi, masa investasi jadi main-main? Enggak, maksudnya kenapa Karyo prefer berinvestasi di saham? Mungkin itu tuh yang jadi pertanyaan pertama kita. Oke. Kalau dari saya sendiri ya, pertama, apa sih pentingnya investasi gitu ya? Nah, kalau teman-teman tahu ya, kalau di negara maju ya, contohnya Amerika Serikat sendiri, itu para investornya sendiri udah di atas 50%. Nah, sedangkan kita masih sekitar 1%. Nah, makanya kita misalnya kan sekarang kan masih negara berkembang kan. Nah, ada saatnya kita akan mengikuti mereka. Nah, seperti sekarang ini gitu ya. Itu penting banget investasi. Makanya misalnya kalau kita hubungkan ya, kalau kita hubungkan ke pajak gitu ya. Banyak banget yang merasa, ih pendapatanku gede nih ya. Tapi dia nggak tahu, ketika dia membuat uangnya itu bekerja, itu pajaknya nggak gede ya. Jadi kita itu ditekankan ya buat ke depan untuk berinvestasi ya, untuk berinvestasi. Jadi kita sampai kapan kerja terus ya? Sampai kapan kita kerja terus mencari duit ya? Sedangkan impian kita ataupun impian segala umat saya yakin ya adalah uang yang bekerja untuk kita sendiri. Itu poin yang pertama yang pengen kita kejar ketika kita niatnya investasi ya. Jangan cuma nyimpan duit tapi duitnya nggak jalan ya, nggak jalan kemana-mana gitu ya. Malahan termakan inflasi. Nah, sama kenapa saya mau memilih instrumen saham ya? Saya itu tipikalnya cuma fokus ke satu hal gitu ya. Nah, kenapa saham? Karena saya melihat saham ini sangat prospek ya. Prospek dalam hal gimana? Misalnya nih, saya melihat memang perusahaannya itu ada di Indonesia. Jadi saya yakin aja tuh. Ya, saya semakin yakin ketika saya tanam saham ke dalam. Ya, ataupun saya berinvestasi ke dalam. Nah, misalnya instrumen yang lainnya, sorry to say, saya masih belum bisa melihat buktinya ataupun masih belum bisa melihat fisiknya, jadi saya kurang yakin. Tapi dari saya sendiri lebih yakin mengenai saham sendiri ya, karena lebih oke aja sih ya, lebih oke dan lebih aman aja kalau kita investasi di dalam seperti itu. Oke, berarti itu udah poin-poin yang sebenarnya nyata banget ya teman-teman ya, untuk kita nggak berinvestasi saham tuh sebenarnya rugi nggak sih zaman sekarang? Rugi Rugi banget. kan? Coba nih, yang jelas banget saham itu uang yang bekerja untuk kita, bukan kita doang yang bekerja mencari uang, ya kan Kak? Jadi uang itu jangan dibawa tidur teman-teman, jangan ditaruh di bawah bantal. Aduh, udah nggak zaman. Dan jelas banget, tadi seperti yang udah Karyo bilang, kita nanam saham di Indonesia itu nyata adanya. Teman-teman bisa lihat, teman-teman pakai barangnya, jadi nggak halu-halu, nggak cuman dibayang-bayang gitu kan, kayak instrumen-instrumen sebelah, ya kan? Nah, itu dia kenapa poin pentingnya teman-teman mulai berinvestasi saham sedini mungkin. Oh ya, teman-teman, BTW aku juga mau ngingetin kalau teman-teman punya pertanyaan, teman-teman bisa tulis aja di kolom Q&A ataupun di komen, tapi aku prefer di kolom Q&A. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Dan nanti pertanyaan-pertanyaan yang menarik tentunya akan aku bacakan dan akan langsung dijawab oleh para founder dan co-founder dari Sajen Saham.
Oke, selanjutnya nih, kita mulai menyinggung-nyinggung sedikit kepada Kak Arif. Kalau tadi udah Karyo, sekarang Kak Arif. Kak Arif, nih sesuai dengan topik hari ini ya kan, kode broker ini Ya. udah mulai ditutup oleh Bursa Efek Indonesia. Nah, ini pasti memberikan efek gitu ya, secara langsung ataupun tidak langsung kepada para scalper untuk memutar otak gimana lagi nih ya caranya agar perlu cara penyesuaian gitu dalam teknik copet mencopet cuan. Nah, kalau menurut Kak Arif dulu nih gimana? Sebenarnya gini ya, kayak trader itu tentunya harus siap dalam segala kondisi ya kan, baik itu dari fase uptrend, downtrend, sideways gitu ya. Sama seperti dengan kebijakan baru ini yang mana kode broker ditutup gitu ya. Memang pastinya pertama-tama kita mengalami kendala. Yang biasa ngelihat Braxum, yang biasa ngelihat Danha, yang mana itu running trade dari satu emiten itu kelihatan jelas siapa yang masuk, siapa yang keluar, tapi ini benar-benar sudah tidak kelihatan lagi gitu ya. Cuman bukan berarti trader itu stop di situ aja gitu ya, karena sebelumnya pun ya kita tahu bahwasannya ARB itu di angka 25% dulu ya, sekarang hanya 7%, itu kan apa ya, penyesuaian juga. Nah, sebenarnya nggak ada apa ya, ya mau nggak mau kita harus menyesuaikan, kita harus apa. Nah, sebenarnya apa yang kita buat itu strateginya. Kita udah nggak bisa ngeliat nih siapa aja nih ya, sebutannya maker lah ya, maker apa nih yang masuk di saham ABCD misalnya. Makernya kita udah nggak bisa ngeliat, tapi kita sebenarnya masih bisa ngeliat itu dalam, yang pertama itu dalam bid dan offer gitu ya. Lalu yang kedua kita bisa dari charting juga. Dengan dua indikator ini udah bisa kita apa namanya analisakan bahwasannya apakah saham ini sedang ada agresif buyer atau agresif jual. Udah ada di situ kelihatan semua. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang scalping itu kan tidak terlepas dari namanya ilmu tape trading, nggak? Ini kalau aku ngomong panjang nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini itu yang Oke. ditunggu-tunggu oleh para teman-teman di kawan Visto di rumah. Ya, jadi gini, memang segi tape trading itu banyak ya teman-teman ya. Kita bisa ngeliat yang dulu kita pelajari namanya Danha, apalagi alumni level 2 itu kan patokannya Danha ya, Braxum ya. Kalau di kelas kita ada alumni level 2 itu ngeliatnya hal itu gitu ya, kelihatan maker mana yang masuk. Nah, sekarang memang sudah tidak ada, tapi tidak menutup kemungkinan kita tidak bisa cuan di situ. Bisa. Cuman kita mencari saham-sahamnya itu yang sedikit liquid, artinya yang nggak tipis-tipis banget lah bid over. Nah, itu masih bisa oke lah untuk kita memakai kombinasi antara bid over dan chart tadi gitu ya. Cuman memang kalau kita scalper kita pakai yang namanya chart 1 menit gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang scalping ya Kak ya, kita bisa menyebutkan 3 hal. Yang pertama itu marking the close. Ini mungkin sering banget disebutkan ya oleh influencer lainnya, cuman aku mau tekankan lagi, ketika memang kita berbicara scalping, kita tidak terlepas dari namanya tape trading. Tape trading itu ada 3 hal. Yang pertama itu marking supply and demand. Maksudnya marking the close. Jadi di saat penutupan itu terjadi yang namanya lonjakan harga, baik itu naik, baik itu turun. Nah, ini bagaimana cara menyikapinya? Nanti kita akan bahas setelah ini ya. Nah, lalu juga ada yang namanya fake supply and demand gitu, yang mana terjadi fake bid, yang mana terjadi fake offer. Di luar sana pada takut, mungkin gini, hati-hati fake bid, tapi ternyata dalam fake bid ini kita bisa meraih cuan juga. Nah, bagaimana cara kita menyikapi fake bid ini kan gitu ya. Pada dasarnya gini, ketika saham yang mau naik itu pasti dia nggak bentuk fake bid, nggak mungkin nggak gitu ya. Nggak mungkin ketika kita mau bangun rumah kita nggak mungkin nggak bangun yang namanya tuh fondasinya dulu. Nah, itu namanya fake bid. Nah, nanti mungkin kalau kakak ada pertanyaan apa itu fake bid, nanti kita bahas setelah ini. Nah, yang ketiga tuh ada yang namanya tuh pump and dump. Ini yang sering banget terjadi, fenomenal ini yang sering banget terjadi di seputaran bursa Indonesia ya. Teman-teman tahu siapa yang ngepump, tiba-tiba di dump gitu ya, ngepom-pom, bahwasannya saham ini akan ke angka sekian, angka sekian, itu namanya pump and dump. Itu salah satu tiga bagian dari ilmu tape trading. Jadi teman-teman ketika ingin mempelajari tentang scalping, teman-teman harus tahu dulu nih cara baca permintaan dan penawaran ya, hukum supply and demand dalam yang mana kita tahu namanya bid over gitu sih Kak. Ya intinya nggak masalah sih, nggak masalah Braxum dan hilang nggak masalah, karena emang dari sajian saham pun itu udah kita siasati gitu ya. Alhamdulillah
alhamdulillah sudah ya gitu ya. Pada dasarnya gini, trading itu kan cuma simple ya, simple. Ya waktunya kita taking profit, waktunya kita cut loss, sudah deh, sesimpel itu sih. Oke, wah, baru dibuka itu ilmunya langsung dur gitu ya. Banyak banget ya, aku langsung, gitu, langsung cerdas malam ini. Oke, pasti teman-teman di rumah juga udah sabar. Itu dalam banget gitu ya. Mungkin kita akan dalamin lagi lebih lanjut sesaat lagi. Nah, tapi aku mau ngingetin buat teman-teman, buat kawan Visto dan juga Sajeners nih ya. Tadi kan pasti udah denger banyak banget, aduh ada kata-kata ARB, ada kata-kata broksum, atau bahkan sebenarnya bingung kalau ada broker ditutup, apanya yang ditutup? Apakah sahamnya? Tentu tidak, teman-teman. Belum tentu. Tidak semudah itu. Iya kan? Nah, mungkin kalau teman-teman bingung, kalau teman-teman gak usah worry, teman-teman sesuai title malam ini, Investasiku ini adalah sebuah platform yang menyediakan segalanya. Jadi kita bukan hanya merupakan aplikasi finansial yang membantu transaksi pembelian maupun penjualan saham ataupun reksadana dan obligasi nantinya, tapi kita juga menyediakan beberapa layanan edukasi. Dan Sajen Saham ini adalah calon-calon mentor di EduFest kita ya, Kak. Benar banget. Pasti, tidak mungkin tidak, ya kan? Pasti. Nah, kenapa juga teman-teman harus mencoba mulai berinvestasi, karena aplikasi yang kita berikan itu sangat simple, mudah, dan praktis. Jadi, teman-teman nggak bakal bingung. UI UX-nya tuh lancar dan sudah dibuktikan sendiri oleh tim Sajen Saham udah kurang lebih sebulan ya, Kak? Iya. Ya kan, udah sebulan dan nggak ada komplain signifikan, nggak ada nge-lag, bisa dapat barang bahkan sebelum market buka, dan itu tidak bisa diberikan oleh di tempat-tempat lain, oleh merek-merek lain gitu kan, Kak. Udah berdasarkan pengalaman bertahun-tahun mereka nih, jadi nggak mungkin kalau misalnya investasiku mengecewakan, tidak. Apalagi malam ini dapatkan RDN Rp200.000 untuk 5 orang yang menang. Cukup dengan share IG story ini. Jangan lupa di tag, tapi ya kalau nggak di tag kita juga nggak bisa ngelihat. Oke. Sedikit cerita Kak, tentang udah menyinggung-nyinggung. Sedikit cerita Kak tentang investasiku nih. Ini menarik banget. Jadi ceritanya aku sama Rio ini lagi ketemu kan. Kebetulan alhamdulillah Rio lagi di Jakarta. Waktu itu Rio punya saham CPRO gitu kan, pembelian di akhir gitu, masih ada barang. Terus ya diskus ya kan, ini gimana CPRO nih, ini ya diskus ya, ini better besok jual aja yuk gitu, besok langsung jual aja di angka sekian, nih ada potensi turun. Oke, langsung gue jual segala macem, dan besok paginya gitu ya, bener turun harga sahamnya kan, ke angka berapa yuk, 88 ya yuk. Tapi si Rio bisa jual di angka 90. Itu gokil banget, maksudnya gila. Itu ada chatnya, ini gila investasiku langsung kejual dong punya gua, untung banget. Setelah itu baru harga sahamnya turun. Itu apa ya, salah satu gini teman-teman, balik lagi ke materi ya, ketika memang kita ingin menjadi seorang scalper, banyak ada beberapa tiga hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu device ya, yang kedua itu signal ya, ketiga itu time ya. Percuma teman-teman punya waktu, tapi teman-teman nggak punya device-nya. Misalnya kita pakai laptop, tapi laptopnya nge-lag gitu ya. Laptopnya bagus, tapi mungkin akun tradingnya itu nge-lag ya itu akan memberatkan kita menjadi seorang scalper. Jadi memang ketika teman-teman ingin menjadi seorang scalper, penting dalam 3 hal itu. Device, signal itu sinyal ya, sinyal dalam lingkungan kita tuh bagaimana ya, jangan kayak di hutan gitu ya. Waktu yang kita sell malah tiba-tiba malah hilang sinyal, itu kan repot banget. Lalu time juga, kita harus benar-benar siap, on time, punya waktu. Nah ini real, cerita real. Tanya orangnya langsung ada nih, si Rio nih, kocak juga kan. Pas aku lihat, aku bilang gini, yuk, ya canda ya, syukur lo, 88 gitu kan, CPR keturun 88. Kata Rio, gue dijual nih, 90, di screenshot aplikasi investasiku. Gue bilang gini kan, wah ini gila nih, cepet juga nih. Iya, apa namanya? Oke. Benar-benar itu sih. Jadi teman-teman penting banget kalau teman-teman ingin sorry ya, bukannya jualan ya, tapi aku memberikan rekomendasi yang benar-benar oke gitu ya. Ada kendala di akun trading teman-teman, nge-lag atau apa, ya beralihlah ke kita punya pilihan gitu. Itu sih Kak. Itu kemarin di CPRO ya, yuk. Iya. Belum saham-saham lainnya ya. Itu teman-teman bisa dengar sendiri, ini testimoni langsung. Testimoni. Tidak ada sponsor ya kan. Langsung betapa cepatnya pergerakan saham itu yang bisa kita
aplikasi investasiku sediakan jadi setara gitu teman-teman. Jadi nggak akan ketinggalan, nggak ada nge-lag, jadi nggak ada rugi-rugi yang tidak diinginkan dan tidak diprediksikan gitu kan. Jadi kan kalau Benar. aplikasinya enak, jaringannya enak, dan waktunya tepat, itu pasti cuan bareng Sajen Saham. Oke. Amin. Oke, kalau gitu Kak Arif, kita langsung aja. Di sini Boleh. udah memanas, udah mau setengah jam. Pasti teman-teman udah gak sabar. Boleh. Sebenarnya apa? Apa teknik rahasia untuk mengantisipasi ditutupnya Broksum ini ala Sajen Saham? Oke, yang pertama kita pahamin dulu pembacaan bid offer. Ya, sebelumnya sorry ya, kita membahas tentang scalper ya, bukan swing atau apa. Jadi fokus ke scalping gitu. Yang pertama kita fokus dulu apa yang namanya itu bid offer. Yang mana bid offer itu adalah suatu apa ya, tools atau indikator yang mana kita bisa melihat apakah saham ini terjadi yang namanya aggressive buyer atau aggressive sell gitu ya. Seller artinya gini, tentunya ketika kita berbicara tentang saham itu sangat berkaitan dengan volume ya. Jadi ketika volume itu terbentuk sangat tinggi ya, volume high itu menarik. Ataupun ketika volume itu terbentuk dengan lower yang sangat rendah itu juga menarik. Nah, tergantung dari pembacaan bid offer. Terkadang gini, di luar sana tuh takut banget yang namanya fake bid gitu ya. Padahal fake bid itu tidak terlalu menakutkan kalau aku bilang. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Nah, sekarang gini, teman-teman coba perhatikan. Ketika terbentuknya bid, ketika teman-teman melihat terbentuknya bid, yang mana bid itu kayak macam tembok-tembok ya, angkanya pada tebal-tebal semua. Itu teman-teman nggak usah worry, teman-teman nggak usah khawatir. Ya tinggal kita lihat aja apakah saham ini sudah naiknya terlalu signifikan atau tidak. Ya itu yang pertama. Sekarang gini teman-teman, ketika misalnya nih harganya itu sudah disupport, lalu dia nggak bentuk bid yang tebal, yaitu sebenarnya adalah motif maker ya, yang mana ingin tidak jatuh harganya lebih dalam. Harganya dijaga, tentunya udah disupport, dibentuknya bid itu udah salah satu ciri ya. Lalu gini, ketika memang sudah terbentuknya bid, itu udah kita bisa bilang gini, cuma ada dua kemungkinan, harga yang mau ditahan, setelah itu diterbangkan, atau harga itu untuk ditahan terus-terusan di hari itu. Ya. Lalu yang menakutkan tuh bagaimana sih Kak untuk melihat fake bid itu? Ya kalau harganya sudah terlalu tinggi gitu loh. Jadi memang ketika memang harga saham itu mau naik, itu udah pasti terbentuknya bid yang tebal. Lalu ketika harganya sudah terlalu tinggi, lalu terbentuk bid lagi, itu sangat hati-hati. Sangat hati-hati. Mungkin nanti Rio bisa kasih contoh sih yang video yang ada macam contoh fake bid. Nanti mungkin Rio akan share itu. Itu harganya udah tinggi banget, lalu terbentuknya bid. Hati-hati ketika memang harga udah tinggi banget di atas 10% terbentuknya bid, itu adalah cara maker untuk memancing para retail untuk melakukan action HK. Yang mana itu target dari maker sebenarnya sudah hampir mau tercapai. Ya. Tapi kalau terbentuknya fake bid di area-area yang masih persentase masih bawah, ya kita kalau trading itu mengukur risk reward ya Kak. Maksudnya ketika pasti. supportnya, ketika gue beli terlalu pucuk ya gimana gitu kan? Gue mau cut loss-nya di mana nanti bingung ya. Ya lebih baik kita belinya di bawah dan ketika sudah ngebentuk bid ya kita ikutan action aja gitu. Tergantung kita mau masuknya itu di angka berapa, lot yang berapa itu kita lihat juga dari bid offer-nya. Gitu. Kayak contoh tadi ada kemarin juga ada contoh di BHIT. Itu di siang di sesi 2 aku live trading bareng teman-teman Sajen Trade, aku bilang gini, aku masuk di area 7172. Cut loss di area 70. Itu kenapa gitu ya? Padahal BHIT itu sudah di angka 9%. Nah, selain kita memakai namanya bid offer, teman-teman Sajen Trade mungkin ada yang penasaran kenapa aku bilang masuk di BHIT. Jadi gini teman-teman. Kita padukan dengan chart 1 menit ya. Kenapa aku melihat BHIT? Itu pertama bid itu terbentuk rapih banget. Berontot gitu ya. Ternyata pas aku cek dari chart 1 menit itu dia ngebentuk yang namanya harga stagnan, yang mana ketika harganya naik turun dia kayak gini tek harga itu nggak kemana-mana gitu ya. Nah ini kalau kita action di sini itu lebih risk rewardnya terukur 70 cut loss itu sebenarnya belum sampai 3%. Jadi kalau ada yang bertanya, Mas cut loss untuk para scalper berapa sih? Apakah 3%, 2%? Aku enggak. Aku lebih mengukur risk rewardnya. Ketimbang kita naik harga di angka 75 kita udah action itu malah bahaya karena itu udah selesai dari masa fase diakumulasinya gitu ya. Nah, kayak kemarin di BHIT sendiri itu di angka 7172 itu nggak bentuk bid dan ngebentuk over juga, Kak. Singkatnya, gampangnya, ini maker sedang
Yang pertama, ganggu psikologis para retail. Karena dari angka atas terus turun ke angka 9% itu diombang-ambing, itu maker sedang menguji psikologis retail itu yang pertama. Atau yang kedua, itu maker sedang akumulasi lagi. Sedang akum lagi barangnya. Dan akhirnya, alhamdulillahnya, dari angka 72 itu naik ke angka 76. Dapat 4%, dapat 3%, teman-teman pada cuan gitu kan. Seperti itu. Jadi kita melihat ketika terjadinya fake bid, kita harus hati-hati dulu. Hati-hati dalam artian apa? Kita tahu dulu, ini terbentuk bid untuk apa? Ya, kita padukan dengan chart yang tadi aku bilang, chart 1 menit. Apakah dia sudah di area support, ataukah dia membentuk support, atau seperti apa? Ketimbang kita lagi naik-naiknya tinggi, kita main ngasal action aja gitu ya. Lalu ketika diguyur, ya selesai gitu kan. Jadi itu sih yang bid over dan chart 1 menit. Gitu. Itu termasuk Oke. dalam yang tadi aku bilang tadi, nomor 2, fake supply and demand. Gitu. Oke, langsung ya. Ini berbobot sekali loh live IG malam ini gitu. Jadi kalau kawan Visto ataupun Sajeners nih yang belum join di grupnya Sajen Saham dan mau mempelajari lebih dalam, nah teman-teman bisa mempelajari lagi beberapa hari lagi di tanggal 16 itu kita udah mulai ada edukasi dan juga lanjut lagi ke tanggal 19. Nah itu full seharian bareng sama Sajen Saham. Jadi apa yang barusan diungkapkan sama Karif itu baru setitik ilmu upil benar-benar kecil banget untuk mendapatkan cuan-cuan setiap harinya di market teman-teman. Jadi kalau teman-teman nih udah merasa kayak wow daging sekali pembahasan malam ini, ya memang betul teman-teman, karena nanti di tanggal 16 dan 19 Sajen Saham akan mengupas tuntas lebih dalam bagaimana teknik-teknik scalpingnya Anda. Jadi kalau tadi Karif udah... Maaf, aku mau cerita. share yang tadi tentang ESIP. Jadi maksudnya boleh, gini, kita sharing nggak hanya sekedar cowok-cowok aja, jadi aku mau kasih buktinya juga. Jadi gini teman-teman ya, Betul. ini aku coba nih kelihatan nggak ya? Nah ini termasuk dari contoh kita scalping tadi di ESIP, yang mana harga di sini ya, ini di sini harga dia naik lalu turun, dia ngebentuk harga stagnan. Ini yang dia garis titik-titik ini nih. Nah ini dia ngebentuk yang namanya fake bid di sini nih. Kalau teman-teman tadi lihat nih, di area sini nih yang di sini nih, ini area 17 berapa sih tadi, 175 kalau nggak salah. Jadi tuh ketika ngebentuk fake bid, aku langsung lihat chartnya tuh lagi apa. Jangan sampai ketika ngebentuk fake bid chartnya itu kayak udah lagi naik gitu ya. Ya itu cuma untuk mancing retail aja, tapi ketika ngebentuk fake bid dia chartnya seperti ini gitu ya. Wah ini menarik banget. Makanya aku langsung suruh action masuk teman-teman dari teman-teman saja yang yuk yang mau nambah muatan di ESIP silakan. Atau yang baru mau masuk, atur MM-nya di angka 3% modal gitu ya. Dan alhamdulillah langsung boom ke atas. Nah, itu ada ilmunya gitu. Itu ya kita kupas tuntas nanti di kelas. Oke, pastinya. Ini udah ada yang komen dari Lukman Hakim 1924. Bonus topik ya Kak di akhir acara. Gimana deh? Siap lah insya Allah. Kita kasih tipis-tipis aja kali ya. Kalau mau tahu lebih dalam ke tanggal 16 dan 19. Yes. Oke. Boleh. Mungkin selingan dulu nih. Tadi pas banget Karif udah jawab dan ini sebenarnya udah agak relate sama pertanyaannya Kak Wahyu. Kak Wahyu _ PVOWK. Agak sulit ya, tapi nggak apa-apa. Pertanyaannya, Kak, untuk stop loss dan take profit di saham scalping itu baiknya berapa tik ya? Ada patokannya nggak? Nah, itu tadi udah dijawab kurang lebih sama Kak Arif. Mungkin Kak Rio mau nambahin patokan stop loss dan take profitnya? Nah, pertama gini poinnya ya. Kalau kita scalping itu nggak main-main loh ya. Kalau saya ya melihatnya ya. Scalping itu pertama kita harus melihat mental kita dulu nih, gitu ya. Karena apa? Kita nggak akan pernah entry di harga yang terbaik. Ya, makanya penting banget namanya kita coba-coba dulu, maksudnya coba-coba masuk ya. Nah, kita lihat proses pembentukan bid overnya ya. Nanti teman-teman lihat tuh ya. Kalau teman-teman lihat ada yang dia di bidnya bakalan tebel, offer juga bakalan tebel ya. Nah, nanti tuh teman-teman ya, ada banyak banget pola bid over ya. Nanti teman-teman untuk lebih detailnya bisa langsung aja di share screen supaya lebih enaknya. Cuman teman-teman harus yang pertama kali ketika melihat itu, saran saya lihat dulu nih sanggupnya ataupun mentalnya bagaimana ya. Dan juga begini, ketika teman-teman dananya gede, usahakan jangan yang dia di saham yang terlalu tipis. Maksudnya tipis itu terlalu nggak liquid, masuknya gampang ya, keluarnya susah gitu ya. Jadi teman-teman harus ukur dulu nih layaknya di saham apa masuk. Nah, untuk take profitnya, untuk stop lossnya
Ketika teman-teman merasa itu masih ada potensi, teman-teman lihat proses untuk bidnya dia masih oke, itu nggak apa-apa ditahan. Bahkan saya sendiri nih ya, bahkan ketika dia udah turun 4% pun ketika saya melihat ini proses bid overnya masih proses pembentukan, itu saya oke-oke aja. Kenapa? Bid over ini ada loh ketika kita udah lama di saham, ada namanya insting loh. Ini bakal naik atau enggak? Kalau misalnya dibawa turun dulu, kita bagus fresh atau enggak? Ya. Nah, kalau bisa dibilang berapa tik patokannya ketika kita itu CL gitu ya. Saran saya seperti ini. Ketika teman-teman udah dibanting pada saat itu juga gitu ya, teman-teman langsung CL. Jangan berharap ketika dibanting, oh naik lagi ke atas, jangan. Ketika dibanting teman-teman langsung CL. Kenapa? Biasanya di situ udah benar-benar distribusi. Nah, ketika untuk take profitnya gimana ya? Untuk take profitnya, teman-teman harus lihat dulu nih powernya. Kalau saya sendiri ya, saya melihat sampai mana kalau dia naik itu kayak ke jarum mana dia bisa terakhir. Karena apa? Keseringan nanti ya ketika dia mau naik itu kayak sebuah jarum ke atas. Ada saatnya ketika dia jarum ke atas, ada dia nanti sedikit titik nggak sanggup lagi untuk naik. Disitulah saya biasanya untuk ikut haki supaya makin turun ke bawah. Ya, jadi kalau bisa dibilang berapa tik itu kalau saya sih nggak ada patokan ya, nggak ada patokan. Mungkin teman-teman yang suka banget Oke. scalping 1 sampai 2 tik gitu ya, itu boleh. Tapi tetap teman-teman harus pahamin dulu ya. Teman-teman kalau modalnya gede, misalnya teman-teman modalnya 100 juta nih, ya masuk skala 100 juta scalping masuk skala 100 juta terus teman-teman punya 10.000 lot nge-HK gampang ya terus teman-teman jemur lagi di tik selanjutnya itu susah ya jadi teman-teman ketika mau scalping satu atau 2 tik pun teman-teman pahamin dulu modalnya ya cocok nggak ke saham ini saya dengan modal segini bisa naik gitu cocok nggak saya di saham ini takutnya teman-teman bisa nge-HK ataupun bisa ngebeli tapi nggak bisa ngejual karena untuk ngebeli dengan posisi untung itu gampang loh. Tapi ngejual dengan posisi untung itu yang susah dalam saham. Ngebeli gampang, tapi jual dengan posisi untung itu yang susah. Seperti itu. Oke. Oke, makanya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman mau tahu informasi lebih lanjut, langsung aja belajar ke Sajen Saham. Itu dia. Oke, pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Oke, di sini ada yang nanya dari Kak Riko Wijaksono Saputra dan juga Berlin Surur. Katanya mereka pendatang baru, belum paham istilahnya, masih bingung, dan juga belum tahu cara registrasi di akun investasiku. Nah, gampang banget, teman-teman. Di sini udah ada, kita undang Sajian Saham malam ini karena mereka memberikan testimoni nyata penggunaan aplikasi investasiku yang sudah kurang lebih selama 1 bulan ya, Kak. No ngelek-ngelek, praktis, mudah, dan simple. Jadi, gampang banget teman-teman bisa download aplikasinya di App Store maupun di Play Store kalian. Dan kita juga udah ada website versionnya, jadi bisa dari komputer ataupun bisa dari laptop. Jadi, nggak perlu worry lagi kayak, udah ada belum ya di Apple, udah ada belum di iOS, udah teman-teman, kita udah ready di semua platform dan juga aplikasi. Aplikasinya sangat simple, sangat user friendly, nggak banyak nge-lag, nggak banyak fitur-fitur yang nggak penting, jadi benar-benar aplikasinya tuh seminimalis mungkin gitu teman-teman. Backgroundnya juga kita pakai putih, jadinya clean and clear banget buat teman-teman lihat itu nggak bikin sakit mata gitu, nggak bikin bingung harus klik yang mana ya. Nah, kalau teman-teman juga mau tahu atau masih bertanya-tanya kayak gimana ya caranya jual, caranya beli, atau saham bahasa-bahasanya masih bingung tadi yang seperti yang Kak Riko juga udah bilang. Nah, kita juga ada di YouTube, teman-teman bisa cek di YouTube kita, namanya juga Investasiku. Nah, di situ udah ada tuh cara pembukaan akun, cara login, cara jual beli saham, dan bahasa-bahasa lainnya itu juga ada di namanya EduFast. Jadi, kita tuh sebuah aplikasi yang tidak hanya menyediakan platform transaksi, tapi kita juga membantu teman-teman untuk memahami lebih dalam bagaimana bahasa-bahasa dan juga cara permainan istilahnya gitu ya, yang ada di pasar modal. Iya, Oke. Oke, kita lanjut lagi. mantap. Mantap. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Sudah banyak. Nah, ini mungkin pertanyaan yang pasti ditanyain oleh para investor pemula gitu ya. Pasti ini banyak banget pertanyaannya. Bang, gimana cara lihat momentum yang tepat untuk entry di saham yang lagi naik dan bisa lanjut naik? Wah, kebetulan harus pakai teknik nih, bukan cenayang tebak-tebak berhadiah. Oke. Kira-kira siapa yang mau jawab nih?
Boleh, boleh. Bebas. Aku apa Rio? Oke, Oke. Bang, gimana cara lihat Jadi, momentum yang tepat untuk entry saham yang lagi naik? Silakan yuk, silakan yuk. nah, jadi gini ya. Ini kita ngomongin yang namanya scalping ya. Nah, untuk caranya ya gimana kita entry. Pertama gini. Kita harus tahu dulu nih, dalam saham ini ada kepentingan untuk naik. Kepentingan naiknya bisa dilihat dari mana gitu ya. Biasanya seperti ini. Di bidnya ada satu yang tebal. Lah buat apa? Itu adalah sebuah batas bawah yang dia turun. Ya, ini yang dia bakalan tahan di sini. Sama di offer bakalan ada yang tebal. Loh, kenapa ya? Coba coba dibayangkan, kenapa di offer dibikin tebal supaya harganya nggak naik terlalu jauh lagi. Jadi itulah dia nanti prosesnya akumulasi di situ-situ aja. Ya. Nah, kenapa? Coba kalau kita bayangkan, kenapa sih dia tebelin di offer? Kenapa nggak di haki aja? Ya, pasti ada kepentingan gitu ya. Nah, itu yang teman-teman harus lihat nih, proses dari pembentukan dari bid offernya sendiri. Bukan hanya dari bid doang, tapi offer juga, ya. Dari offer yang tebal pun itu belum tentu jelek. Bisa aja yang offer tebal itu dimakan semua, itu bisa aja, ya. Tapi tetap, ya, teman-teman harus lihat di bidnya bagaimana ketika dia ditahan, gitu ya. Ketika dia ditahan adanya misalnya di harga tertentu, misalnya di harga 100 benar-benar tebal banget. Terus di harga 110 di offernya ya, itu tebal banget. Nah, itu ada kepentingan di dalam. Nah, kalau seperti itu kita bisa coba entry di dalam. Ya, dengan apa? Dengan resiko ketika jebol yang tembok tadi 100 tadi kita bisa CL. Tapi selama itu belum jebol, kita masih bisa aman di dalam. Nah, ketika tembok yang tadi misalnya tebal yang di bagian offer tadi yang tebal banget tadi dimakan, ya, dimakan, itu bakalan naik lanjut lagi ke atas. Nah, untuk mengukur naiknya lagi ya, kalau saya sendiri memang anaknya matematika banget gitu ya. Jadi saya hitung gitu ya, jumlah lot yang mereka makan. Ya, jadi gini poin teman-teman. Kalau kita dananya itu lumayan gede ataupun kita misalnya udah sering entry-nya itu nggak ngasal, teman-teman pasti kalau misalnya market maker itu mikirin gimana sih caranya barang dia nih kejual. Misalnya nih, saya punya 50.000 lot, tapi nggak bisa dong ketika itu saya misalnya udah untung 10% langsung saya haki, nggak bisa. Kenapa? Karena bidnya ataupun permintaannya nggak mencukupin untuk kita jualan. Makanya apa? Itulah dia triknya dinaikin pelan-pelan, pelan-pelan. Nah, seperti itu teman-teman harus lihat nih, berapa sih jumlah hakian itu ataupun jumlah barang yang tiba-tiba dihaki sama dia di HK sama bandarnya, ya. Kalau saya sangat-sangat lihat gitu ya. Misalnya HK-nya dia ada sekitaran 10.000 lot gitu ya, 10.000 lot. Ya udah, kita bisa perhitungkan. Kita lihat bid-bid-bidnya. Kalau bid-bidnya masih belum mencukupin sekitar segitu gitu ya untuk nahan ya, dia nggak akan naik lagi. Ya, dia nggak akan naik lagi. Nah, makanya teman-teman lihat aja ya. Dan juga ya ketika dia itu ada kepentingan lagi, misalnya seperti misalnya dia setelah naik terus bid offernya disusun lagi ya, maksudnya di bidnya ditahan lagi, offernya diganjel lagi, itu namanya akumulasi lagi dia di atas. Nah, itu akan menghasilkan kenaikan. Sama teman-teman harus pahamin juga ya, misalnya ada beberapa kepentingan ya, misalnya ketika saham IPO dia ya biasanya bakalan diarahin gitu ya. Misalnya ketika saham itu ada newsnya bakalan diusahain ke arah, misalnya saham itu ada kepentingan misalnya tukang pom-pom, itu bakalan naik, itu ada aja. Kenapa? Karena posisinya mereka itu udah punya barang banyak. Nah, ketika kita punya barang banyak, paling pertama yang harus kita pikirin adalah cara menjualnya. Dan cara menjualnya ini yang paling susah. Itulah dia kita bisa ikutin tuh cara entry-nya. Jadi dia ketika kita lihat barang bandarnya masih banyak di dalam, kita bisa tuh hitungin. Bisa nggak dia ngejual posisinya dengan keadaan untung? Belum tentu bisa. Kalau permintaannya cuma sedikit. Ataupun bidnya cuma nggak layak gitu ya. Misalnya saya punya 100.000 lot. Tapi di bidnya cuma 1.000, 1.000, 1.000, 1.000. Nggak bisa dong saya jualan. Tapi apa? Saya naikin pelan-pelan dikit-dikit. Nah, nanti jualan seperti itu. Nah, untuk proses akumulasinya Oke. itu bisa dilihat seperti ini. Untuk proses akumulasinya seperti ini. Misalnya di bidnya nih ya, yang bidnya yang tadinya habis, terus diisi lagi, terus diisi lagi, terus diisi lagi. Nah, itu yang menandakan kalau sahamnya akan ada kepentingan untuk dinaikkan ke atas. Seperti itu. Oke, berarti kurang lebih intinya adalah kita harus follow the market ya. Kita nggak boleh ngelawan market ya. Jadi kalau ngelihat nih bid dan offernya ini udah ada fake-fake-nya, udah tebel-tebelan. Nah, itu udah momentum yang tepat untuk kita ikut-ikutan, istilahnya numpang ya. Numpang cari cuan barengan Iya. sama yang kasih tebel-tebel ini. Oke. Nah, Tambahan Kak, tambahan sedikit Kak, sorry. oke, boleh, boleh. Mau nambahin. Kan, pertanyaan yang kedua ini bagaimana kita bisa melihat saham ini akan lanjut naik atau tidak kan gitu ya. Ini sebenarnya kita bisa lihat juga dari offer ya. Tadi mungkin dia udah membahas
offernya itu gini teman-teman. Ini ini ada namanya best bid, ada namanya best offer ya. Ketika harga itu ada di best offer, pertanyaannya gini, apakah di situ ada action HK atau tidak? Ya, itu kelihatan kok. Jadi misalnya angkanya itu tadinya itu 15.000, terus tiba-tiba berkurang jadi 13.000, berkurang jadi 12.000. Nah, pertanyaan gini, apakah di offer itu diisi lagi atau tidak? Ya, misalnya dari 15.000 berkurang jadi 10.000. Tiba-tiba dia nambah lagi dari 10.000 ke 16.000. Terus ada berkurang lagi jadi 13, tapi ditambah lagi jadi 20.000. Nah, itu tandanya kita bisa mengantisipasi bahwasannya ini mungkin yang pertama maker yang ada di dalam itu sudah mulai distribusi barang. Jadi dia memanfaatkan retail untuk di HK lalu diisi lagi. Contoh gini, Rio nge-HK nih di base offer ada 15.000 lot ya. Terus si Rio nge-HK 5.000 lot. Aku punya barang di dalam, aku tambahin lagi 3.000 lot, berarti kan tambah lagi 18.000 ya. Terus si Rio nge-HK lagi nih jadi 12.000, berkurang lagi. Aku tambahin lagi nih di offer, aku bikin lagi nih, aku isi lagi nih, bertambah lagi. Nah, itu hati-hati. Ketika memang begitu terus-terusan, kalau teman-teman baru masuk lebih baik BEP. Jadi teman-teman langsung jual modal aja karena itu udah bisa, bukan ini nggak bisa pasti ya, cuman aku lebih sering melihat gini, ketika memang offer terus-terusan diisi, artinya agresif bayar tuh kalah. Nanti kalau terusan begitu, nanti beatnya akan hilang tuh yang udah dibentuk tadi. Kan kalau kita berbicara tentang DM itu kan perang ya biasanya. Ada maker yang mau naikin, ada maker yang mau nahan atau turunin barangnya kan gitu ya. Nah cuman ketika memang posisinya itu over ya, ketika di HK, diisi lagi, itu harus hati-hati teman-teman. Nanti lama-lama beatnya akan hilang yang ada di beat-beat ini. Karena ternyata itu seakan-akan tuh sama penunggu yang ada di dalam tuh dia tuh nggak setuju kalau saham itu dinaikin lagi. Mungkin contoh kasus di Indo, kalau teman-teman tahu kasusnya di Indo tuh lucu banget. Akhirnya ya tahu lah Indo, terus tiba-tiba dibanting langsung turun. Itu terjadi ya awalnya begitu. Overnya itu di HK terus tiba-tiba terisi lagi. Kalau teman-teman ada yang punya kasus di Indo yang waktu belum lama ini ya, itu sempat tenar ya di Indo ya, seperti itu kasusnya kayak gitu. Jadi kita kalau mau lihat apakah saham ini bisa lanjut lagi, kita tinggal lihat aja base offernya itu apakah dia terisi lagi atau benar-benar ketika ada yang nge-HK terus berkurang. Ketika terus berulang itu tandanya mungkin makernya sudah kalah barang atau mungkin barangnya udah mau habis atau itu udah nggak ada lagi gitu sih. Gitu Kak. Oke, itu udah dijelaskan banget ya. Dari dua narasumber kita yang luar biasa, teman-teman. Ini live IG-nya berbobot dan daging sekali gitulah. Ya. Jadi kalau teman-teman masih mau tahu lebih lanjut, masih mau belajar, ini pasti ikut grupnya Sajen Saham nih benar-benar akan jadi super cerdas gitu rasanya. Karena aku belum ada 1 jam berbincang dengan mereka, rasanya besok tuh kalau hari Senin market dibuka, rasanya aku udah siap scalping gitu. Cuman dengar live IG ini gitu. Sombong nggak Kak? Boleh sombong nggak Kak? Alumni kita boleh sombong nggak? Boleh dong. Teman-teman, sekedar informasi, for your information, alumni kita 2 orang udah berhasil menjuarai salah satu kompetisi trading yang ada di Indonesia loh. Jadi teman-teman kalau masih ragu untuk belajar trading bareng kita, wah. Jadi ada 2 orang sudah berhasil juara. Sinyalnya. Oke, sinyalnya ya, tes kedengeran nggak? Iya, aman. Sorry, tadi agak hilang Kak. Tadi kenapa? Oke, jadi aku ulangin, sekedar informasi, alumni kelas dari belajar Sajen Saham itu udah ada 2 orang yang menjuarai kompetisi trading yang ada di Indonesia yang diselenggarakan oleh salah satu akun trading ya. Jadi sudah ada buktinya juga gitu loh dari alumni kita yang sudah menjuarai kompetisi trading gitu Kak. Ada 2 orang. Halo. Iya, halo. Iya. Kedengeran nggak? Halo Ini teman-teman. Kawan Visto di sini aku yang sinyalnya kurang baik ya. Sorry ya, mungkin sinyal Kakak. Atau gimana ya? Soalnya di tempat aku. Soalnya di tempat aku loading terus. Iya. Oke. Tapi aku tadi dapat poinnya. Jadi teman-teman bisa dengar sendiri, alumni dari Sajen Saham ini udah 2 orang ya Kak yang berhasil menjuarai
trading competition, ya kan? Ya, ya, Oke, alhamdulillah. kedengeran semua. Oke, berarti mohon maaf. Mungkin sinyal saya yang agak buruk. Oke, thank you, kawan Viso dan Sajeners. Aman-aman. Oke. Oke, di sini ada yang nanya cara dapat RDN 200.000. Oke, mungkin di sini teman-teman tadi agak terlambat masuknya. Di sini aku juga mau ngingetin, cukup dengan Insta Story share SS aja layar live kali ini yang masih ada aku dan juga Sajen Saham. Share ke IG story kalian dan tag kita semua, tag investasiku, tag Sajen Saham. Tag kita juga boleh, aku Priska Priscilla. Di sini ada Arif Maulana dan juga Rionaldi Tarigan, itu Instagram kita, kalian bisa tag, dan nanti 5 orang yang beruntung akan mendapatkan saldo RDN senilai Rp200.000, tentunya langsung dimasukkan ke aplikasi investasiku, dan juga 3 orang yang beruntung akan mendapatkan free kelas Sajen Saham level 1. Nah, itu tuh yang, aduh, sampai copot, terlalu bersemangat ini ngomongnya. Nah, itu tuh yang harganya luar biasa, itu harganya lebih dari Rp200.000, teman-teman, karena ilmu itu tidak ada harganya. Oke, selain itu tadi ada juga yang, ini ada yang nanya. Kak, sebentar aku mau nyapa Kak Alia dulu, boleh Kak? Mau nyapa Kak Alia? Boleh. Halo Kak Alia, welcome. Thank you for watching. Halo Kak Alia. Kak Alia, apa kabar hari ini? Dah, lanjut Kak. Oke. Di sini ada yang bilang kita habisin ilmunya Karyo sama Karis. Jangan dihabisin. Itu baru dikasih sedikit aja rasanya udah banyak kan. Luar biasa. Gimana kalau ikut kelasnya? Nah, makanya itu dia teman-teman. Selanjutnya acara kita di tanggal 16 dan 19. Kalian follow aja dan pantengin Instagram kita dan juga Sajen Saham. Nanti di situ kita akan update secara terus-menerus. Nah, ini juga ada. Jadi ada yang memberikan saran untuk aplikasinya diupdate agar bisa menggunakan Face ID. Oh iya, ini aku kasih bocoran tipis-tipis ya teman-teman. Jadi ini belum ada di mana-mana beritanya. Ini baru pertama kali akan aku beritahukan kepada kalian, para penonton yang beruntung yang nonton live IG malam ini. Ya. Oke. Iya, makanya itu nggak ada ruginya nonton live IG malam ini. Oke, jadi kenapa kita belum ada Face ID ataupun fingerprint? Karena nantinya aplikasi investasiku akan tersambung dengan super apps yaitu Alobank. Kalau teman-teman belum tahu Alobank itu apa, kode sahamnya BBHI teman-teman. Dan teman-teman di situ bisa lihat siapa ya di belakangnya gitu kan. Bisa tahu deh tuh Alobank itu buatan siapa ya kan. Nah, Alobank itu akan launching berapa lama lagi ya? Nggak lama lagi teman-teman, bulan depan, bulan Maret, jadi nggak nyampe 30 hari lagi, itu akan launching aplikasi super luar biasa, yang dimana, gimana ya bilangnya? Pokoknya aplikasi itu bisa membuat teman-teman jalan-jalan kemana aja, cukup dengan aplikasi itu. Jadi aplikasinya bisa dipakai di mana-mana, tuh. Luar biasa kan? Jadi clue-nya itu ya teman-teman nih. Aplikasi investasiku terhubung dengan sebuah aplikasi Alobank yang bisa dipakai kemana-mana. Cukup satu aplikasi. Memudahkan hidup kalian, terutama orang-orang kita. Ya kan? Oke. Ditunggu banget nih nanti. Oke, tadi. Iya dong. Ini ada yang bilang, next gue jadi pemenang trading competition biar nambah alumni Sajen jadi juara. Nah, di sini udah ada juga alumni Sajen Saham. Tuh, amin. Amin, keren tuh. Ini terbukti teman-teman. Kalau komunitas Sajen Saham ini benar-benar menghasilkan dan berhasil membuat para membernya cuan bahkan lebih daripada foundernya ya. Sampai menang trading kan. Jadi berhasil. Amin. Kita member lah, kita mah udah aman dah. Iya kan? Jadi ilmunya mau tipu-tipu, beneran. Gak cuman jualan di depan, tapi ilmunya beneran diresapi sampai ke member-membernya. Oke, ini pertanyaannya makin banyak. Oke. Nah ini nih, mungkin boleh dijawab nih kali ini untuk Sajen Saham. Saya mau tanya, kapan ada kelas ketiga dari Sajen Saham? Udah lewat yang 1, udah lewat yang 2 berarti. Dia udah mau yang ketiga. Gimana tuh, Kak? Sebenarnya gini, kelas kita cuma ada 3 konsep ya. Jadi bukan kelas level 3. Jadi gini, kelas level 1 itu kita mempelajari ilmu dasar trading. Tapi teman-teman yang mau ikut di level 1 itu tenang. Itu bukan berarti kita nggak bisa cuan karena kita belajar ilmu trading dasar, tapi tetap bisa cuan.
sekedar informasi juga, alumni yang pertama itu juara di week 4 itu hanya ikut di level 1. Dia ikut level 1 juara lalu ikut level 2. Lalu ikut ke level 2 ya. Itu di week 4. Artinya di week 1 kita meskipun belajar ilmu dasar trading tapi kita udah kasih jurus-jurus cuannya. Cuman tidak jadi seorang scalper ya, bermain day trading itu kalau nggak salah masih ada catatannya itu di sebentar. Biar no hoax ya, no pick hoax ya. Ini sorry. Tapi ini nggak boleh, ini soalnya dari tetangga sebelah. Jadi dia 111% di week 4. Teman-teman tahu mungkin kompetisi tradingnya dari siapa, dari mana yang selenggarain. Dia di week 4 itu dari level 1. Oke, di level 2-nya itu ada Mas Lucky, itu alumni level 2, dia menjuarai di, kalau nggak salah di Premier League ya, yuk. Itu alhamdulillah, karena kita mempelajari tentang scalping, waktu itu masih ada kode broker, masih ada Danha gitu ya, masih terbuka itu, oke banget. Nah, kalau kelas 3-nya kita nggak ada, lebih ke private class, teman-teman. Jadi, apa sih Bang gitu ya? Private class itu untuk orang-orang yang kadang gini ya Kak, aku nggak mau dong belajar banyak orang gitu ya, aku maunya belajar intens gitu, cuma 5 orang itu kita ada di bulan Maret nanti, private class teman-teman yang mau regis silahkan, itu kita mempelajari semuanya dari ilmu dasar trading, scalping sampai mencari saham beggar teman-teman. Kita mencari saham beggar kayak macam di AGRS kemarin gitu. CO nih teman kita nggak masukin aja, udah kenceng banget, telat ya. Tapi kita udah masuk, asal teman-teman tahu, kita udah masuk GZCO nih, sekedar informasi, no tipu-tipu. Sebentar, oke, kita masuk di 6 November. Tapi karena memang kita sistemnya itu day trading ya, kita nggak sampai hari ini cuannya. Itu tos banget GZCO itu. Nah ini sebentar, oke, mana? Nah ini GZCO kita bahas di kelihatan nggak? Itu di 6 Februari ya teman-teman ya. Ini kita kasih signal rekomendasi berikut dengan analisanya. Jadi sorry to say, kita mungkin ada signal juga, teman, kita signal itu sangat lengkap gitu ya. Dan di sini teman-teman bisa belajar juga kenapa gua kasih ini signal. Jadi ada analisanya, ada atur MM-nya juga ya. Ada buy area sekian dengan modal 3%, bla bla bla. Ini oke banget. Nah, sekarang GZCO harganya teman-teman bisa lihat sendiri. Dari 6 Februari kita udah infokan suruh masuk di angka sekian dan sekarang udah kotos banget. Jadi itu pelajarannya di mana? Itu ada di private class sebenarnya. Ada di private class, itu kita mempelajari kayak gini, kenapa sih dia bisa beggar dalam waktu dekat gitu. Dia bisa naik dalam puluhan persen dalam waktu dekat seperti itu. Jadi kalau kelas level 3 tuh nggak ada lebih ke private class. Begitu Kakak. Oke, udah langsung dijawab sama foundernya. Jadi kalau berasa kelas 1 dan kelas 2 kurang, langsung aja ikut private class-nya. Karena udah terbukti member-member alumni dari Sajen Saham berhasil menjuarai trading competition. Dan soon pasti investasiku juga ada kok trading competition ya. Soon, secepat-cepatnya akan kita buat, ya kan? Yes. Kami boleh ikut nggak? Dan pas banget. Aduh, kalau kalian yang ikut, tidak ada kesempatan untuk orang seperti saya. Aku nggak ikut, aku mantau aja Kak dari belakang Kak. Kayaknya kakak jurinya deh. Berarti pas banget. Iya, itu itu. Oke, lanjut. Private class itu di bulan Maret sekaligus launching super apps Alobank. Wow. Ya, investasiku. Tuh, timingnya udah pas banget. Oke. No, ini katanya ada yang bilang no guyur-guyur member club. Iya, jelas. Udah terbukti membernya berhasil. Kita sama-sama kok. Kita di sini bukan maker, Kak. Aku cuma poinnya gini. Kalau dari kami ya, kalau yang dari saya tekankan, kita itu tujuannya apa? Kita tujuannya adalah mengedukasi orang gitu ya. Kita tujuannya edukasi orang, bantu orang gitu ya. Kita bukan manfaatin orang posisinya. Jadi kita kasih pelayanan yang terbaik gitu ya. Karena apa? Karena saya pikirin tuh, misalnya ketika dia ikut ke kami, belajar ke kami ya, yang kami pikirin dia itu pasti ada tujuannya, misalnya untuk bayar sekolah anaknya, untuk bantu keluarganya yang lain, bla bla bla. Nah, ketika kita nggak support di situ, kita nggak kasih pelayanan yang terbaik, otomatis kita berdosa dong, gitu ya. Sama juga di Sajen Trade gitu ya. Kami nggak ada paksain harus harus kayak guyur-guyur, nggak usah gitu ya. Karena apa? Tetap kita poinnya adalah bantu orang. Dan kami yakin ya, ketika niatnya menolong gitu ya, kita bakalan dapat kok cuannya itu ya. Itu yang saya selalu rasain seperti itu.
Benar-benar setuju banget. Aku juga, aku dan investasiku tentunya juga kita memikirkan sekali ekosistem kalau semuanya berhasil gitu kan. Nah, Nah, makanya aku juga mau benar. sedikit kasih informasi teman-teman. Tadi ada sedikit informasi yang kurang. Ini juga yang menjadikan di bulan Maret itu spesial. Selain bulan Maret itu adalah hari ulang tahun aku. Bulan Wow. Maret launching super apps Alobank dan juga ada private class di Sajen Saham. Di bulan Maret itu di super apps-nya Alobank itu bukan hanya kalian yang senang karena dapat cuan dari saham setelah kalian belajar sama Sajen Saham, bukan, tapi kalian juga akan senang karena di aplikasi Alobank itu ada yang namanya membership point coupon, alias kalau kata anak zaman sekarang cashback. Ini Wow. cuman satu-satunya di Indonesia. Gak ada lagi, aku berani jamin teman-teman, gak ada lagi aplikasi yang masa kita beli saham dapat cashback, masa kita beli saham dapat poin. Coba di mana lagi? Tidak Oke. ada. Iya kan? Tidak ada. Ya Keren nggak banget. sih? Wah, Mm-mm. menarik Emang. banget nih. Yang lain ada trading competition. Ya, udah ada gitu kan. Tapi kalau yang kasih cashback dalam bentuk poin, baru investasiku. Jadi nggak usah mikir 1001 kali gitu kan. Aku pas denger, oh ada cashback, makanya aku di sini jadi hostnya karena denger cashback. Langsung aja. Ya. Wah sama dong, aku juga Maret. Iya, happy birthday bulan depan buat kita berdua nih, Fauzan. Oke, oke. Di sini ada lagi yang bertanya, Oke. Bang, cara tahu saham liquid atau tidak gimana ya? Lihat aja bit offernya. Balik Nah, lagi. pertama kita harus lihat dulu ya. Jadi gini, untuk mengetahui saham liquid atau enggak, kita bisa lihat dari kapitalisasi pasarnya, ataupun yang simpelnya kita bisa lihat dari harga nilai jual perusahaannya ya. Semakin tinggi, ya pasti semakin liquid posisinya. Nah, ada lagi dia dari segi bid offer, ataupun semakin dia apa namanya ya, lembar saham yang diterbitkan ke masyarakat. Ya, lembar sahamnya misalnya atau jumlah lotnya yang tiap hari ditransaksikan ataupun dari volumenya, kalau itu gede ya posisinya gede itu tergantung dari market cap-nya ya. Nah, kalau dia gede ataupun dari bid offer-nya ya, dari lot-lotnya itu tebal-tebal, itu semakin dia liquid. Nah, seperti itulah dia yang saham yang paling cocok kita pakai analisa teknikal di dalam. Ketika sahamnya semakin liquid. Tapi kalau sahamnya nggak semakin liquid ataupun misalnya contohnya kegorengan akut banget ya, gorengan sepi, itu semakin kita nggak cocok pakai teknikal. Jadi kita harus kombinasikan pakai teknikal ya. Misalnya tadi kita pakai teknikal, kita kombinasikan sama bandarmologi, kombinasikan sama tape trading dan lain-lain gitu ya. Itu penting banget. Jadi kita kalau kita tahu sahamnya jenisnya yang bagaimana, kita bisa tahu nih apa metode analisa yang kita bisa masukin ke dalam. Seperti itu. Cara melihatnya tadi tinggal dilihat aja dari segi bid offer-nya. Ketika bid offer-nya semakin tebal ya, maksudnya bid-nya tadi semakin tebal, misalnya 1000 lot, 1000 lot dalam bid-nya itu semakin liquid. Jadi bisa dilihat dari bid offer-nya kalau mau lebih gampangnya seperti itu. Kalau dari pembicaraan kita ini yang sudah kurang lebih berlangsung Oke. selama 1 jam, hal paling penting Ah, dalam scalping adalah melihat jumlah bid dan offernya ya Kak. benar. Itu penting banget. Bener-bener digarisbawahi berkali-kali di-mention sama Kak Arif dan Kak Rio, dua-duanya sangat menyetujui kalau mau jadi scalping meskipun tanpa kode broker tetap bisa cuan kotos-kotos gitu ya dengan memperhatikan bid dan offer. Nah, di sini ada pertanyaan lagi tentang aplikasi investasiku bisa dibuka via web? Bisa, jangan sedih sayang. Kita adalah investasi dalam perusahaan anak-anak milenial, anak-anak zaman sekarang. Jadi kita tersedia di mana-mana. Di Android bisa, di Apple bisa, di handphone bisa, di gadget bisa, di laptop bisa, di mana aja pokoknya kita bisa. Kita menyediakan segalanya buat kalian. Oke, ada mungkin ini pertanyaan terakhir. Kak, Oke. kalau nyangkut lama harus gimana nih? Average down atau Oke. cut loss aja? Wah, penting nih buat scalper. Nah, poinnya ya kalau kita nyangkut lama, kita poinnya pertama dulu kita pahamin dulu nih saham yang kita masukin. Ketika sahamnya itu nggak ada prospek apa-apa, memang pure cuman penggerakan kayak iseng-iseng dari bandar aja karena memang ISG-nya nggak menarik, saran saya itu langsung di CL aja. Karena apa? Karena nggak ada tujuannya naik. Tapi kalau memang ada tujuannya naik, misalnya dia ada kepentingan ya, misalnya ada newsnya bagus,
Dia mau merger, dia mau reissue, dia mau jadi itu tadi contoh kayak BBHI ya, dia mau jadi itu tadi ya, Halo Bank ya, dan juga mau jadi bank digital yang terbesar ya di Indonesia ya, ekosistem yang Amin. sebesar itu gitu ya. Kalau Oh, ada tujuannya, kalaupun ada kepentingan di dalam, ada prospek perusahaannya di dalam, teman-teman itu yang teman-teman nggak usah di-CR, malahan fresh down. Tapi kalau memang nggak ada kepentingan nah, apa-apa, misalnya kayak sepi aja, nggak ada newsnya apa-apa, kan nggak ada alasannya untuk naik. Karena apa ya namanya perusahaan ini pasti ketika naik ada betul. alasannya. Nggak mungkin dong cuma naik-naik aja tanpa alasan yang jelas. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi harus dilihat dulu nih, ada prospek apa di dalam perusahaannya, Pak. Seperti itu. Oke, oke. Nah, Tambahan Kak, itu boleh? kenapa, Kak? Tambahan boleh, tambahan aku Boleh, boleh, untuk boleh, boleh. teman yang nyangkut gini teman-teman. Kalau teman-teman ada yang nyangkut di satu emiten, yang pertama teman-teman lihat dulu. Ini dari aku ya, tadi dari Mas Rio. Kalau aku pribadi gini, teman-teman lihat dulu saham ini dalam fase apa? Ya, dalam fase apa? Dalam fase downtrend kah? Apa dalam fase uptrend kah? Atau dalam fase sideways kah? Teman-teman nggak ngerti fase-fase itu, silakan cek di googling, itu banyak banget. Ya, itu gampang banget ya. Please cari tahu gitu ya. Kalau kita nggak tahu harus mencari tahu apa ARB tadi mau belajar dari kita, silakan. Jadi yang pertama, cek dulu itu dalam fase apa. Ketika memang dalam fase downtrend, aku pribadi cut loss. Kita harus doyan cut loss. Trading itu nggak bisa nggak cut loss. Kenapa? Teman-teman tahu ketika saham downtrend itu tuh turunnya gampang, naiknya susah. Itu Betul. yang pertama. Kalau saham uptrend, oke teman-teman tinggal tarik yang namanya trend line-nya. Apakah dia ada potensi mantul di sana atau tidak? Ingat, kalau lagi saham uptrend, pertanyaan cuma satu, apakah kalian siap melihat saham porto kalian merah atau tidak? Meskipun ada potensi rebound di saham uptrend, akan balik ke AVG kalian. Tapi kalau di saham downtrend, ya sorry itu saya waktu itu ada yang sharing tentang saham dia, sorry aku sebut namanya HMSP, dia nyangkut di angka sekian. Ada yang nanya, bang, ini gue nyangkut sekian, gimana bang cut loss? Kenapa cut loss bang? Ya cut loss aja, ini saham lagi downtrend. Lu mau nunggu sampai kapan mau dia uptrend? Ya ketika dia uptrend dia harus melewati beberapa fase, sideways lagi ya, lalu ada news yang mendukung dia baru akan balik arah ke atasnya ya. Itu yang pertama. Lihat dulu dari fasenya, fase apakah saham itu yang lo sangkut gitu ya. Yang kedua, lihat dulu AVG-nya. Ketika teman-teman beli, average-nya itu udah berapa? Average-nya itu terlalu tinggi atau tidak? Balik lagi pertanyaannya, apakah kalian siap melihat porto kalian merah? Karena ketika porto kalian merah, kalian akan terganggu yang namanya psikologisnya. Oke, jadi apa ya? Oke, porto gue teman-teman cuan udah sampai 3%, itu akan terganggu, itu akan mungkin teman-teman akan greedy, nggak mau taking profit, itu akan mengganggu nantinya. Jadi lihat dulu average teman-teman tuh di angka berapa. Contoh misalnya teman-teman ada yang nyangkut ya, ini katakan aja ya, teman-teman ada yang nyangkut di bumi harga 8.000. Sekarang harga bumi di angka berapa? 90-80. Pertanyaannya gini, mungkin nggak dia balik ya? Allah alam, nggak tahu. Mungkin aja iya, tapi kapan kan gitu Iya, pertanyaannya kan? betul. Ini sorry aku sangat tegas ketika ngomongin cut loss karena aku dulu hampir pensiun karena nggak mau cut loss. Oh, Trading nah itu tuh. tanpa cut loss itu hati-hati teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak mau cut loss, ya sorry to say, mungkin udah bisa dihitung waktu pensiun teman-teman di market bursa. Karena ketika modal Ad- akan habis nanti baru ada kata-kata kayak gini, anjing gue sorry, anjir gue nggak sukses di market, sorry tuh aku ngomong sekarang, aduh aku nggak sukses di market, aku nggak sukses di saham. Karena aku maaf ya, aku sangat tegas, apalagi ke member-memberku, apalagi ke alumni kelasku, lo nggak mau cut loss, bahaya. Berarti kamu udah harus siap pensiun di market bursa. Karena ketika teman-teman ketika teman-teman yang mau cut loss, udah itu bahaya banget. Apalagi average teman-teman udah terlalu tinggi gitu. Jadi lihat dulu. Oke. Let's say ada yang nyangkut di saham farmasi waktu lagi zaman-zamannya farmasi naik tinggi. Bang, aku nyangkut di angka sekian. Wah, itu udah terlalu tinggi banget, bucuk banget. Mungkin ia balik kalau ada COVID yang super super ganas gitu ya. Dia akan naik lagi, tapi sampai kapan kita akan menunggu tuh gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman pensiun di market kalau nggak mau cut loss gitu. Maaf ya teman-teman, Oke. aku ngomong kasar.
Iya, nggak apa-apa dimaafkan. Itu menunjukkan kalau kakak tuh jujur gitu kan. Ngomong ini tuh apa adanya gitu kan. Sesuai dengan kondisi dan realita di market. Iya Memang Kak, tidak selalu itu banyak manis. banget. Iya, nggak apa-apa. Tuh, iya ketawa jangan ditahan. Iya tuh makanya. Nah teman-teman sebelum satu pertanyaan terakhir, di sini aku ada pertanyaan yang tentunya akan menutup malam kita. Di sini aku mau ngingetin, ini kesempatan terakhir teman-teman. Silahkan screenshot. Ini kita senyum dulu. Iya, screenshot. Screenshot dan share di IG story kalian. Tag ke investasiku, Sajen Saham, Priska Priscilla, Arif Maulana, dan juga Rionaldi Tarigan. Karena 5 orang beruntung akan mendapatkan saldo RDN 200.000 dan 3 orang beruntung akan mendapatkan free kelas Sajen Saham level 1. Oke. Pertanyaan terakhirnya sebenarnya. Oh, sorry. Mungkin tadi ada yang kurang jelas gitu IG kita apa. IG aku Priska Priscilla. Di bawah ada Arif Maulana dan juga Rionaldi Tarigan. Oke. Pertanyaan terakhir nih, Kak. Sebenarnya kenapa sih namanya harus Sajen Saham? Kenapa nggak apa gitu? Coba deh, kira-kira siapa yang mau jawab? Jadi gini Kak, dulu kita, aku sama Reni kenal di salah satu komunitas saham, itu juga besar ya, alhamdulillah. Dulu aku sama Maria tuh sering kayak sharing gitu kan, sharing emiten, sharing analisa gitu ya. Terus sebenarnya cuma awalnya tuh lucuan aja gitu ya. Karena kan banyak ngetek gitu ya. Nih Bang, saham ini gimana? Ntar gue kasih sajen dah, gue kasih menyan dah, gue kasih ini biar naik tinggi gitu. Awalnya gitu doang. Doang. Okay. Jadi tapi anehnya ya, namanya analisa kan gak 100% benar ya kayak, nggak selalu yang selalu aku analisis terus naik gitu ya. Cuman anehnya setiap aku bilang itu ngacir sahamnya. Lucunya itu setiap Rio yang itu bener. Nah itu pasti aku di tag itu Arif Sajen, Rio Sajen itu udah sempat di dalam komunitas itu udah terkenal. Yuk kita gas aja yuk, apa kayak Sajen Saham kayak udah. Jadi nama itu sebenarnya ya kayak gitu. Cuman ya apa sih ya, kan kita yang penting isinya ya kan. Dan itu supaya kita unik Kak, supaya kita unik juga gitu kan. Bener. Mungkin apa ya, cuan apa itu udah terlalu familiar gitu kan. Cuan apa, stok apa itu udah biasa ya. Sajen ya cuma kita doang. Benar banget. Namanya unik banget dan ternyata terinspirasi karena setiap istilahnya ngasih stock pick lah ya. Setiap stock pick pasti meroket. Oke, berarti sajennya wangi dan berhasil ya sejauh ini. Wah, luar biasa. Tapi aku kasih note ya, nggak kasih note ya. Waktu itu posisinya memang ya aku bilang namanya analisa nggak 100% benar ya. Cuman waktu saat itu aku sama Rio nge-share, Bang ini gimana? Ntar gue kasih sajen. Bang ini gimana? Gampang, ntar gue kasih sajen aja udah biar ngacir. Tapi aneh naik, lucunya itu. Oke. Ya udah. Di tag tuh sajen itu. Iya. Sajennya berarti wangi, manjur dan berhasil tuh sesuai dengan kata-kata teman-teman di bawah. Oke, teman-teman. Thank you banget untuk Kak Sajen Saham, Kak Rio yang wangi dan juga Kak Arif yang sajennya wangi untuk malam ini. Udah lebih ternyata lebih dari 60 menit ternyata, tidak berasa ya. Oke. Nggak terasa. Tapi nggak apa-apa, aku senang banget malam ini teman-temannya juga rame, seru-seru, pertanyaannya juga menarik, dan tentunya pasti teman-teman masih ada yang bertanya-tanya, pasti nggak puas untuk malam ini, pasti ingin lebih lagi dapat ilmunya, pasti lebih ingin cuan lebih lagi. Untuk itu pastinya aku ingin mengajak teman-teman di rumah untuk pastinya follow investasiku dan juga Sajen Saham untuk tips, trik, informasi, edukasi yang lebih menarik dan lebih luas lagi. Dan tentunya di investasiku ini kita juga punya beberapa platform, teman-teman. Kalau teman-teman lebih suka baca, kita punya artikel. Kalau teman-teman suka dengar, kita punya podcast. Dan kalau teman-teman mau lihat aku lebih banyak mungkin, dan juga teman-teman yang lain, kalian bisa cek ke YouTube-nya investasiku. Karena di sana kita benar-benar sharing dari basic banget. Jadi kalau teman-teman pemula, teman-teman nggak perlu bingung-bingung lagi. Oke? Oke, siap Kak. Udah dong, siap. Jangan lupa SS IG story ini dan tag kita semua, investasiku, Sajen Saham, Priska Priscilla,
Arif Maulana, dan Rio Naldi Taligan pamit undur diri malam ini. Jangan lupa semuanya tinggal download Investasiku for Better Tomorrow. Dadah! Thank Thank you, you, Kak. thank you teman-teman investasiku, thank See you you yang udah tanggal nonton, 19. bye bye. See you Iya, tanggal 19. Jangan lupa sampai tanggal jumpa Sampai ketemu 19. di grup teman-teman Sajen Thread.